Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibril Fawzir, absen 17. Nama saya Surya Chandra Wijayanto, absen 34. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan tema materi perubahan iklim. Saya akan membacakan slide pertama sampai ke slide 10. Pertama, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran terdiri dari 3, yaitu menganalisis penyebab perubahan iklim, menganalisis dampak dari perubahan iklim, dan menawarkan solusi mengatasi perubahan iklim. Kemudian, ada pengertian dari perubahan iklim sendiri. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca yang disebabkan oleh faktor alami, seperti erupsi vulkanik dan sinar matahari, serta aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil dan perubahan lahan. Perubahan ini berdampak global dan merugikan berbagai sektor kehidupan, sehingga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dunia. Selanjutnya, ada gejala-gejala perubahan iklim. Yang pertama, ada peningkatan suhu rata-rata bumi. Perubahan iklim mempercepat laju kepunahan beberapa jenis spesies. Misalnya, spesies yang berada di ujung rantai makanan, seperti karnivor, spesies lokal endemik, dan spesies migran. Banyak spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada. Kemudian, ada peningkatan suhu permukaan air laut. Sejak 1993, suhu permukaan laut global meningkat sekitar 0,016 derajat Celcius per tahun, yang setara dengan kenaikan sekitar 0,43 derajat Celcius. Dampaknya terasa pada ekosistem laut, di mana organisme yang tidak dapat bermigrasi ke perairan yang lebih dingin beresiko lebih tinggi untuk mati. Selain itu, permukaan laut global juga telah naik lebih dari 9 cm sejak 1993. Kemudian, ada pencairan luasan es permukaan bumi dan kenaikan permukaan air laut. Mencairnya es di kutub merupakan dampak serius dari pemanasan global yang terjadi akibat peningkatan suhu bumi. Pada musim panas 2020, Laut Wendel di kutub utara kehilangan 50% es lapisan atasnya. Dampak utama dari mencairnya es adalah kenaikan permukaan air laut yang dapat menyebabkan tenggelamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Negara kita, Indonesia, sebagai negara kepulauan, beresiko mengalami kerugian besar akibat potensi tenggelamnya pulau-pulau kecil akibat dari kenaikan permukaan air laut. Selanjutnya, ada perubahan pola cuaca yang ekstrim. Cuaca ekstrim adalah kondisi cuaca yang tidak biasa seperti hujan deras, banjir, badai petir, topan, tornado, dan gelombang panas yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan kehidupan manusia. Dua fenomena utama yang mempengaruhi cuaca ekstrim adalah El Nino dan La Nina. Yang pertama, kita akan membahas El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan air di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur itu meningkat. Dampaknya antara lain kekeringan, gangguan musim tanam, persebaran penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Selanjutnya ada La Nina. La Nina adalah fenomena yang terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik menurun, menyebabkan cuaca menjadi lebih dingin dari biasanya. Dampaknya antara lain banjir dan tanah longsor, kerusakan pada tanaman dan produksi pertanian, gangguan dan pada pasokan dan distribusi, penyakit tanaman dan hama yang menyebar. Kemudian ada fase netral. Fase netral atau ENSO adalah kondisi normal tanpa El Nino atau La Nina. Pada fase ini, suhu muka laut, pola hujan, dan sirkulasi atmosfer berada dalam kondisi rata-rata. Di barat Pasifik, suhu laut lebih hangat dibandingkan dengan Pasifik bagian timur, yang menyebabkan iklim lebih kering di kawasan Pasifik Timur. Selanjutnya ada dampak. Dampak perubahan iklim adalah segala bentuk akibat yang ditimbulkan oleh perubahan pola iklim global, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap lingkungan, manusia, dan kehidupan di bumi. Contoh dari dampak perubahan iklim adalah 1. Kekeringan. Perubahan iklim turut mengubah ketersediaan air yang dapat memicu kekeringan di berbagai wilayah. Kekeringan dapat mengakibatkan kerugian terutama di sektor pertanian.
Hal ini disebabkan bidang pertanian sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air. Yang kedua ada badai destruktif. Seiring dengan meningkatnya suhu, maka banyak air menguap. Kondisi tersebut bisa menyebabkan curah hujan ekstrim dan banjir sehingga menimbulkan badai destruktif. Yang ketiga, spesies punah. Perubahan iklim mempercepat laju kepunahan beberapa jenis spesies. Misalnya, spesies yang berada di ujung rantai makanan seperti karnivor, spesies lokal endemik, dan spesies migran. Banyak spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada. Yang keempat, pemutihan karang. Pemutihan merupakan akibat dan cengkama atau stres waktu terjadi perubahan besar pada organisasi, jaringan, dan sitokimia dalam polip karang. Hasil akhir dari proses ini menyebabkan koloni karang menjadi putih, baik sebagian ataupun seluruh koloni. Yang kelima ada perubahan interaksi. Perubahan iklim dapat mengakibatkan terjadinya perubahan interaksi antar spesies sehingga memiliki konsekuensi yang sangat penting bagi stabilitas dan fungsi ekosistem, di mana ekosistem tidak lagi berfungsi ideal. Yang keenam ada risiko kesehatan. Perubahan iklim bisa saja menyebabkan risiko kesehatan pada manusia. Kemarau panjang akibat perubahan iklim dapat menyebabkan bakteri, virus, jamur, dan parasit berkembang dengan cepat. Mikroorganisme tersebut bisa berkembang dengan cepat akibat kelembapan udara saat musim kemarau cukup tinggi. Selanjutnya ada penyebab perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor manusia dan alam. Namun aktivitas manusia mempunyai dampak besar pada perubahan iklim. Berikut beberapa penyebab perubahan iklim. Yang pertama ada peningkatan kadar CO2. CO2 merupakan salah satu jenis gas yang memiliki efek rumah kaca, yaitu dapat menangkap dan menahan panas matahari. Karbon dioksida di atmosfer menghangatkan suhu planet dan menyebabkan perubahan iklim. Yang kedua ada efek rumah kaca. Aktivitas manusia, terutama penggunaan bahan bakar fosil, telah menyebabkan peningkatan drastis dalam konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Akibatnya, efek rumah kaca menjadi lebih kuat dan menyebabkan pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim. Yang ketiga ada aktivitas manusia. Seiring berkembangnya zaman, populasi manusia serta pertumbuhan manusia berlangsung semakin cepat. Hal ini berdampak pada perubahan iklim di bumi karena terdapat aktivitas manusia yang memengaruhi perubahan iklim, seperti pembakaran hutan untuk membuka lahan baru. Yang keempat ada kendaraan bermotor. Gas emisi atau gas buang dapat meningkatkan suhu di permukaan bumi yang berkaitan dengan adanya pencemaran udara berkisar 75% yang dihasilkan dari gas buang bahan bakar fosil pada sektor transportasi. Yang kelima ada penggunaan plastik. Polusi plastik menjadi salah satu penyebab terbesar perubahan iklim. Tumpukan sampah plastik dapat menyebabkan pemanasan global di bumi. Plastik menghasilkan emisi karbon yang tinggi sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Yang keenam ada penimbunan sampah. Sampah berkontribusi besar untuk emisi gas rumah kaca, yaitu gas metana. Metana merupakan gas yang terbentuk dari proses dekomposisi anaerob sampah organik yang juga sebagai salah satu penyumbang gas rumah kaca yang mempunyai efek 20 hingga 30 lipat dibandingkan dengan gas CO2.